Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, ketemu lagi dengan Ustazah Meli hari ini. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembelajaran 5, muatan IPA tentang gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Selain bumi yang bergerak, bulan sebagai satelit alami bumi juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan bergerak berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi juga mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk rotasi hampir sama dengan waktu revolusinya. Oleh karena itu, penampakan permukaan bulan yang dilihat dari bumi selalu sama. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra, bayang-bayang paling gelap, dan penumbra atau bayang-bayang lebih terang. Perhatikan berdasarkan terjadinya gerhana bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya menjadi terang. Kemudian yang kedua ada gerhana bulan total. Terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar, sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir. Biasanya dikenal sebagai banjirop. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh di dermaga. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi dari peta pikiran. Peta pikiran disebut juga mind map. Biasanya digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Bentuk peta pikiran dalam menyajikan informasi dapat berupa diagram, kata kunci, gambar, simbol, dan warna. Tujuannya, materi dapat dipelajari dan diingat secara lebih cepat dan lebih mudah. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peta pikiran. Di antaranya, 1. Membaca keseluruhan informasi pada teks bacaan yang ingin dijadikan peta pikiran. 2. Tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan. 3. Mencatat kata kunci dan informasi yang ingin dikembangkan. Dan keempat, kembangkan peta pikiran yang kalian buat menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram sesuai ide dan kreativitasmu.
Untuk muatan SBDP tentang meragakan tari daerah. Salah satu tari kreasi daerah adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tari kupu-kupu biasanya ditampilkan secara berkelompok. Gerakan tari kupu-kupu ini apabila dilihat akan tampak seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Pakaian yang dipakai oleh penari terlihat warna-warni sehingga menambah kesan yang harmonis. Gerakan dari tarian kupu-kupu ini lebih didominasi dengan gerakan tangan dan kaki. Tarian kupu-kupu ini biasanya diiringi dengan alat musik gamelan Bali. Irama alunan musik juga diiringi oleh penyanyi atau sinden, sehingga membuat musik tersebut lebih hidup. Untuk pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Salah satu upaya sebelum membuat infografis adalah membuat rangkuman teks bacaan dengan membaca memindai. Teknik membaca ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ingin kita ketahui saja sehingga lebih cepat dan efisien. Setelah isi teks dipahami, rangkuman dapat dibuat dengan baik, yaitu yang mencakup keseluruhan informasi namun disajikan dengan ringkas. Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan teks tambahan ilustrasi yang menarik. Infografis dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan penulis dengan lebih mudah dan cepat. Untuk muatan PPKN tentang peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan yang bersih berarti bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, dan bau tidak sedap. Bau tidak sedap biasanya ditimbulkan dari sampah. Sampah merupakan bahan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah lebih lanjut akan menumpuk dan cenderung menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Dampak buruk lainnya dari sampah yaitu bencana banjir. Oleh karena itu, peran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dan membantu mengurangi pencemaran sangat penting dilakukan agar lingkungan menjadi lebih nyaman dan lebih sehat. Untuk muatan SBDP tentang meragakan tari kreasi daerah secara berkelompok. Masih ingatkah kalian gerakan tari pada pembelajaran 5? Nah, kalian bersama teman-temanmu akan meragakan tari secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus memiliki sikap kerjasama, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab sehingga saat meragakan tari akan lebih kompak dan indah. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar, bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.